Halo, perkenalkan nama saya Maria Yanti Arlina, NIM 201141714, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dan ringkasan mengenai memahami strategi pengembangan produk dan tahapannya. Oke, langsung saja. A. Sebutkan pembicara di keempat video di atas. Pembicara keempat video di atas adalah yang pertama Guru Ekonomi, Pak Hendi Aprianto, dan Bu Liris Windia dan Bu Siti Juriah. Yang B, jelaskan apa yang diterangkan keempat pembicara di atas. Keempat pembicara di atas menerangkan tentang produk dan pengembangan produk yang dilaksanakan oleh pihak pengusaha atau perusahaan supaya mampu bersaing dengan para pesaing bisnisnya. Dan ada juga tingkatan produk. Pengembangan produk dan interaksi fungsi pemasaran dengan perancangan dan manufacturing produk, dan quality function development in product design. Secara umum, metode ini adalah metode yang digunakan untuk mencari karakteristik teknis atau respon teknis dari sebuah rencana pengembangan produk. Metode ini bisa digunakan dalam konteks jasa maupun di konteks manufaktur. Yang C, jelaskan isi teori yang dijelaskan oleh keempat pembicara di atas. Keempat pembicara di atas menjelaskan teori. Yang pertama tingkatan produk, yang kedua quality function deployment in product design, yang ketiga pengembangan produk, dan juga tahapan dalam pengembangan produk. Tingkatan produk. Sebelum membahas tingkatan produk, kita harus memahami produk itu apa. Jadi produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang tepat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Berdasarkan bentuknya, produk dibedakan menjadi dua macam, yaitu berupa barang dan berupa jasa. Tingkatan produk sendiri adalah istilah untuk membagi atau mengklasifikasikan suatu produk berdasarkan manfaat atau kegunaannya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan marketing dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat. Tingkatan produk dibagi menjadi 5 tingkat. Yang pertama, core product adalah produk utama atau manfaat utama, manfaat yang paling dasar dari suatu produk atau produk inti. Yang kedua, basic product. Ada pada dasarnya adalah core product yang bisa dipilih. Jadi sama-sama memiliki manfaat dasar atau produk dasar. Yang ketiga, expert product atau produk harapan adalah produk yang didasari dari suatu keinginan atau imajinasi seseorang. Yang keempat, augmented product atau produk dengan nilai lebih adalah produk harapan yang ditambah value lain untuk membuat customer lebih tertarik. Yang kelima, potensial produk atau produk masa depan. Pengembangan produk menurut Tujipno tahun 2008. Pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Atau pengembangan produk atau product development adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh pihak pengusaha dalam rangka menambah manfaat, ciri, desain, dan layanan pada barang dan jasa. Tujuan pengembangan produk menurut Kotler dan Keller tahun 2008. Yang pertama, memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan. Yang kedua, mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada. Sedangkan tujuan pengembangan produk menurut Alma tahun 2002, yaitu memenuhi keinginan konsumen, menambah omset penjualan, mendayagunakan sumber-sumber produksi, memenangkan persaingan, meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, mendayagunakan sisa-sisa bahan, mencegah kebosanan konsumen, menyederhanakan produk pembungkus. Ada strategi pengembangan produk menurut Kotler dan Keller tahun 2008. Yang pertama, memperbaiki yang sudah ada. Yang kedua, memperluas lini produk. Yang ketiga, menambah produk yang ada. Yang keempat, meniru strategi pesaing. Yang kelima, menambah lini produk. Selanjutnya, pengembangan produk baru. 5 langkah pengembangan produk baru. Yang pertama, pencarian gagasan.
Yang kedua, seleksi produk atau potensi pasar, kemampuan finansial dan teknis. Desain produk pendahuluan, pengujian atau testing produk, desain akhir atau final design. Dalam pengembangan produk, ada berbagai hambatan. Hambatan yang pertama yaitu kurangnya gagasan atau ide, kondisi persaingan pasar, batasan-batasan masyarakat dan pemerintah seperti keamanan pemakai produk, biaya proses pengembangan produk relatif mahal atau tinggi. Yang selanjutnya, quality function deployment in product design. Apa itu quality function deployment? Is a method that supports the process from problem identification to design specification, atau adalah sebuah metode lingkungan proses mulai dari identifikasi masalah menjadi spesifikasi desain. Quality function deployment is a set of planning and communication routines that focus and coordinate skills within an organization first to design, then manufacturing and market goods that customers want to purchase. Yang D, apa yang dapat Anda pelajari dari menonton keempat video? Yang pertama, mengetahui dan bisa memahami pengembangan produk dan tahapannya. Dan yang E, manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton keempat video di atas, yaitu dapat menambah pengetahuan, memahami strategi produk dan tahapannya. Pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar. Berikut ini adalah pengertian pengembangan produk menurut beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Ciptono tahun 2008, ia mengungkapkan bahwa pengembangan produk merupakan sebuah strategi untuk produk baru, seperti produk yang disempurnakan, produk orisinil, produk modifikasi, dan juga brand baru yang dikembangkan dengan cara riset dan juga pengembangan. Yang kedua, Armstrong dan Kotler tahun 2008. Pengembangan produk adalah strategi untuk menumbuhkan perusahaan dengan cara menawarkan modifikasi atau produk baru ke target pasar yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menurut Shimamura tahun 2000. Ia mengungkapkan pengembangan produk merupakan sebuah proses pencarian ide atau gagasan untuk produk baru dan mengkonversikannya ke dalam lini produk yang telah berhasil di pasaran. Yang keempat, menurut Alma tahun 2002. Menurut Alma, pengembangan produk merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh produsen dalam mengembangkan produk mereka, memperbaiki produk yang lama, menambahkan kegunaan produk lama, dan mengurangi biaya produksi serta biaya kemasan. Tujuan pengembangan produk. Tujuan dari adanya pengembangan produk yaitu untuk memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Sementara menurut Keller dan Kotler tahun 2008, tujuan umum dari pengembangan produk ada dua, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan yang baru dan memperkuat citra perusahaan sebagai investor. Yang kedua, untuk mempertahankan daya saing dengan produk yang sudah ada. Strategi pengembangan produk. Yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Dilakukan dengan cara membuat produk baru dari produk lama yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan nilai produk. Strategi pengembangan produk ini adalah alasan pelanggan dalam membeli sebuah produk adalah karena nilai yang akan mereka terima dari produk tersebut. Yang ketiga, percobaan. Strategi ini menawarkan contoh atau sampel produk secara gratis akan membuat para pelanggan ingin membeli produk baru. Yang keempat, spesialisasi dan sesuaikan. Strategi ini menyesuaikan beberapa produk dan menjadikan produk tersebut lebih spesial untuk menargetkan golongan pelanggan tertentu. Yang kelima, penawaran paket. Strategi ini yaitu menawarkan sebuah paket baru tentu akan menarik perhatian para pelanggan. Yang keenam, lini produk baru. Strategi ini
Pengembangan produk baru di dalam lini produk yang masih relevan dengan lini produk yang sudah ada. Yang ketujuh, mengubah gagasan atau ide. Strategi ini dilakukan dengan cara mengubah definisi dan ide produk. Contohnya ketika kamu membuat produk baru namun target pasar tidak menanggapi tawaran tersebut. Yang kedelapan, target pasar baru. Strategi ini menjual beberapa jenis produk di pasar yang berbeda, merupakan salah satu strategi dalam pengembangan produk. Jenis-jenis pengembangan produk. Menurut Keller dan Kotler tahun 2008, ada beberapa jenis strategi pengembangan produk. Yang pertama, memperbaiki produk yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, memperluas lini produk dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada. Yang ketiga, menambah produk yang sudah ada. Yang keempat, meniru atau memodifikasi strategi kompetitor. Yang kelima, menambah lini produk. Ada tahapan atau proses pengembangan produk. Yang pertama, menciptakan ide atau gagasan. Menciptakan sebuah ide dari produk baru merupakan tahap pertama yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan produk. Yang kedua, penyaringan ide atau gagasan. Yang ketiga, pengembangan serta pengujian konsep. Pengujian konsep dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengembangan konsep. Yang B, pengujian konsep. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Yang kelima, analisis bisnis. Yang keenam, pengembangan produk. Yang ketujuh, uji pemasaran. Yang kedelapan, komersialisasi.